أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان Baik, jamaah sekalian, kita الرجيم. lanjutkan kembali pelajaran kita di kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Kita masuk di pasal ketiga, jamaah, tentang adabul alim ma'at thalabatihi mutlaqan fi halaqatihi. Ini pasal ketiga tentang adab seorang ulama bersama dengan santrinya secara hukum mutlak, dan bagaimana ketika dalam halaqah pengajiannya. Dan kita masuk di poin kedua, jamaah, ya, yang kita beri judul dengan belajar itu perlu dipaksa walaupun tadinya nggak ikhlas, ya. Kenapa saya angkat tema ini dengan topik yang kedua, tidak menolak mengajar hanya karena niat murid yang belum ikhlas? Karena faktanya kita belajar itu perlu dipaksa, jemaah, ya, perlu dipaksa. Kalau kita lihat belakang, ya, sejarah mencatat salah satu lahirnya ulama tafsir, seorang ulama di mana zaman tabi'in bernama Ikrimah. Itu dulu beliau ketika belajar dipaksa oleh tuannya. Ketika Ikrimah rahimallahu ta'ala menjadi budaknya Ibnu Abbas, ya. Dan paksaan itulah menjadikan Ikrimah rahimallahu ta'ala menjadi ulama tafsir yang sangat kondang sampai hari ini, jemaah. Jadi kalau Bapak Ibu lihat dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, nanti akan menjumpai nama Ikrimah. Nah, Ikrimah inilah yang dimaksud oleh Ibnu Katsir, sosok manusia, sosok orang yang dulu pernah dipaksa oleh Ibnu Abbas untuk ngaji, ya, akhirnya menjadi seorang ulama kondang di zamannya sampai hari ini. Nama beliau termaktub dalam tafsir Ibnu Katsir, dan beliau merasa bangga menjadi budak ketimbang menjadi orang bebas, ya, padahal predikat budak itu predikat yang rendah. Tapi Ikrimah lebih bangga. Kenapa? Karena dia menjabat sebagai seorang budak, akhirnya dia paham terkait dengan ilmu apa? Ilmu syariat. Nah, sehingga tema kita adalah belajar itu perlu dipaksa, ya. Kalau kita nggak ikhlas, ya nggak apa-apa. Hari pertama nggak ikhlas, hari kedua nggak ikhlas, hari ketiga nggak ikhlas, sepekan juga belum ikhlas, mungkin sebulan baru ikhlas, ya. Kayak orang nikah itu loh, Bapak Ibu. Kalau dijodohkan, pertama nggak seneng, 2 hari belum ada rasa cinta, sepekan belum ada koneksitas mahabbah, masa setahun nggak ada cinta, ya. Maka paksaan itu dalam kebaikan, sebagian para ulama mencantumkan boleh. Bagi orang tua memaksa anaknya untuk sholat, untuk ngaji, ya, selama paksaan tersebut tidak sampai kemudian membuat anak tersebut terdolimi, ya, maka itu diperbolehkan. Nah, taib asani alla yamtani'a min ta'limi talib li adami khulusi niyyah fa in khusnu niyyah marjuun bihi bi barakatil ilmi. Maka hendaknya kemudian seorang yang mengajar, ya, untuk memperhatikan kondisi madu'unya. Madu itu audien, ya, atau santri atau murid, ya. Ketika seorang murid tidak punya niat yang ikhlas, maka minimal tanamkan pada hati seorang murid itu bagaimana dia memiliki harap kepada Allah Subhanahu wa taala agar terwujud baginya keberkahan ilmu, ya. Jadi sering kita sampaikan juga, jamaah sekalian, kalau kita ngaji tahu juga pahamnya mungkin berapa persen, ya. Tapi kan yang kita harapkan berkahnya itu loh. Berkah ngaji itu salah satu yang disebutkan oleh Nabi, jalan untuk menuju surga yang paling cepat, jamaah. Jadi amal soleh yang menuju surga yang paling cepat itu jalan ketika seorang beramal thalabul ilmi, ngaji, belajar. Itu jalan surga yang paling cepat. Karena satu-satunya hadis yang Nabi sebut dengan kalimat man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, rawahu Muslim. Jadi metode jalan yang paling cepat untuk menggapai surga itu jalan halaqah ilmu.
sehingga menjadi alternatif, menjadi jalan bagi kita seorang muslim untuk meniti jalan thalabul ilmi. Faqala ba'dul ulama minas salaf, di antara perkataan para ulama salaf, ya, ulama salaf itu artinya ulama yang terdahulu jamaah, ya, di mana mereka mengatakan talabnal ilma li ghairillah, kami mencari ilmu bukan karena Allah, ya, bukan karena selain Allah. Dan kalau ada orang yang menuntut ilmu bukan karena Allah, ya, maka fa'aba ayyakuna illa lillah, maka bisa dipastikan ilmu itu akan menolak kecuali karena Allah. Jadi artinya jamaah sekalian, ternyata niat itu jadi penting. Walaupun seandainya belum ada ikhlas nggak apa-apa, tapi ilmu itu akan masuk kalau kemudian modal niatnya kuat. Ya, makanya paksaan-paksaan itu mengharuskan kita untuk kemudian belajar niat, belajar ikhlas. Ya, dan semua amal ibadah pasti dibutuh dipaksa. Kita pun juga demikian, ya. Sholat tahajud kalau nggak dipaksa itu nggak tahajud. Baca Quran kalau kita nggak dipaksa diri kita sendiri, maka nggak baca Quran. Ya, sehingga dengan demikian lama lambat laut seseorang akan membiasakan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, kila maknahu, ya, dikatakan sebagian para ulama, makna daripada ucapan para ulama salaf ini adalah fakana akibatahu awsara lillahi, ya, pada akhirnya bahwa mencari amal itu karena Allah Subhanahu wa taala juga dikarenakan seandainya niat itu ikhlas merupakan syarat dalam mengajar thalabul ilmi, ya, dalam mengajar murid-muridnya. Ya, jadi guru juga harus ikhlas, bukan cuma murid yang dituntut untuk ikhlas. Karena keikhlasan itu bisa menghadirkan pahala-pahala yang besar. Bahkan kalau kita lihat pahala satu-satunya jamaah, ya, yang kalau kita berada di amal itu segudang pahala dan keutamaan kita punya, dan itu ada di majelis ilmu, ya. Jamaah sekalian bisa buka di buku kita di pasal-pasal awal, ya. Kalau di bahasa Arabnya halaman 37, ya. Itu kalau kita lihat salah satu yang dikatakan oleh para ulama, satu-satunya amal yang memberikan dampak yang sangat besar dari sisi jalan menuju surga, keridhaan Allah, malaikat datang kepada orang tersebut senantiasa membentangkan sayapnya, ya. Kemudian diumpamakan oleh Nabi kita Muhammad bin Abdullah SAW, orang yang belajar ilmu dengan orang yang ahli ibadah. Dan itu perumpamaannya sangat jomplang sekali jemaah. Ya, yang Nabi sebutkan inna fadlal alim alal abid, perumpamaan orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah. Itu seperti kafadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Perumpamaannya seperti bulan purnama yang terang benderang dibandingkan dengan banyaknya bintang yang ada. Jadi perumpamaan ini yang membuat kemudian para thalabul ilmi itu menjadi mulia. Karena Nabi gambarkan seperti Lailatul Badr. Ya, Lailatul Badr itu bulan purnama yang gamblang, yang orang melihatnya dengan jelas, tidak ada yang desek-desekan, tidak ada yang kemudian tertutup, ya, dan terangnya juga jelas dibanding dengan sairil kawakib, tersebarnya bintang-bintang di langit. Dan yang paling menarik lagi adalah fa'inal ulama warasatul anbiya, sesungguhnya para ulama, ya, ulama itu jamak dari alim, yang kalau kita terjemahkan orang yang tahu ilmu agama, ya, mereka itu semua pewaris tahta Nabi. Nah, ini kan keistimewaan yang besar jemaah, dan itu hanya di satu amal, apa? Thalabul ilmi, ngaji. Semakin kita sergap ngaji, maka berarti keutamaan-keutamaan ini sangat besar. Bahkan di akhir hadis Nabi katakan, faman akhadahu akhadha bihaddin wafir, barang siapa yang mengambil jalan ini, maka dia sungguh telah mengambil mahkota kemuliaan yang sangat agung, dan itu tidak ada kecuali jalan menuju ilmu. Nah, taib jamaah sekalian rahimakumullah, kembali ke kitab halaman 61, ya.
Maka sesudah murid itu merasa dekat, ya. Jadi kalau sudah ngaji sehari 2 hari, dan ngaji itu tadarruj ya jamaah, bertingkat dan perlu dilatih, ya. Karena kalau orang itu ngaji sekali, mungkin kadang-kadang apa sih yang dibahas oleh ustadz ini gitu. Pernah nggak jamaah sekalian kadang-kadang ngaji tiba-tiba sebulan baru paham, oh ternyata ustadz ini bahas masalah ini. Ya, karena pertemuan perdana kadang-kadang kita belum ngeh. Makanya kenapa kajian-kajian para ulama minimal kalau kita bedah buku wajib untuk paham muqaddimah yang disampaikan oleh penulis. Ya, makanya kalau Bapak Ibu beli buku itu kan biasanya di belakang itu ada penjelasan singkat. Kalau bisa dibaca belakangnya, kalau bukunya masih segel, atau minimal kalau dibuka baca muqaddimah di depannya itu. Jadi biasanya di buku itu ada muqaddimah. Jadi penting untuk memahami apa yang diharapkan oleh penulis ketika kita baca buku. Sehingga ketika kita baca buku dengan tuntas, oh ternyata makna yang diharapkan oleh penulis itu ini. Dan itu sudah 60% daripada pemahaman kitab atau buku yang akan kita pelajari. Termasuk buku ini jamaah sekalian, ya, di mana buku ini yang digadang-gadang oleh para pakar parenting pendidikan dan khususnya dalam masalah adab, ini menjadi acuan. Ya, kitab Tadhkiratus Sami wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Karena kitab adab masalah belajar itu banyak. Ya, ada kitabnya Ibnu Utsaimin Kitabul Ilmi, ada Syekh Utsaimin dalam kitab Taqdimul Ilminya, ada kitabnya Ibnu Qayyim dalam Fadhul Ilmi dan Fadhail Ulum, ya. Tapi kitab ini menjadi rujukan karena pembahasannya sangat dekat dengan kehidupan kita. Termasuk diantaranya ketika seseorang itu belajar, maka hendaknya dia perhatikan masalah terkait dengan keikhlasan. Dan walaupun belum ikhlas, maka dicoba terus sampai kemudian datang ikhlas. Nah, li'annal ikhlas an-niyah law surita fi ta'limi mubtadi'in. Karena biasanya kalau niat itu disyaratkan untuk bagi pemula, para pelajar, itu berat. Ya, apalagi anak-anak di pondok gitu, ya. Munculnya kesadaran untuk benar-benar ngaji itu jamaah sekalian itu nggak gampang. Jangan dikira anak pondok itu setahun 2 tahun tuh kerasan, belum tentu. Ya, ada yang kadang-kadang 3 tahun baru kerasan. Bahkan baru di wisuda atau mau wisuda terakhir 3 tahun baru merasakan ternyata di pondok enak. Padahal 2 tahun 3 tahun dia tidak enak. Ya. Dan selama dia tidak enak atau tidak ikhlas, selama itu yang namanya suapan ilmu dapat jemaah. Nah, lama lambat laut orang yang sering disuapi ilmu, sering disuapi materi ilmu din, maka akan numpuk tuh, ya. Dan numpuknya ilmu ini akan terasa ketika sudah lulus. Ya, makanya ngaji itu bukan untuk hari ini, bukan untuk besok, tapi untuk jangka panjang jamaah. Ya, dan jangka panjang yang paling besar adalah ya akhirat kita. Ya, karena pertanyaan di alam kubur itu kan seputar masalah ilmu din. Nggak ada pertanyaan di alam kubur seputar ilmu dunia, nggak ada. Jadi kalau kita belajar hari ini katakanlah nggak paham, maka yakinlah akan dipahamkan besok ketika jawab pertanyaan di alam kubur. Dan ilmu itu sifatnya kayak ini jamaah. Ya, mungkin bagi jamaah yang pernah belajar bahasa Arab yang sudah tuntas kitab Mulakhos misalnya, atau kitab Jurumiyah, atau kitab-kitab yang lain, belajar bahasa Arab itu nggak langsung ketika kita belajar hari itu kemudian waktu itu juga kita paham, enggak. Bahkan sudah habis satu kitab bahasa Arab, masuk ke kitab berikutnya, baru kemudian kitab ketiga, ilmu yang pertama baru paham jemaah. Kenapa? Karena ilmu itu untuk jangka panjang, ya. Sehingga kata beliau rahimahullah taala, biasanya para pemula yang sedang ngaji itu niatnya belum ikhlas, ya. Nah, sehingga ketika kemudian niatnya ini belum tepat dalam hati mereka, maka dia akan sulit untuk mendapatkan derajat yang tinggi dalam ilmu dan amal. Ya. Berarti sebaliknya jemaah, kalau niatnya tepat, niatnya benar, maka kita akan mudah untuk mendapatkan derajat ilmu dan amal. Ya, dan ilmu dan amal itu menjadi 2 kunci keutamaannya sahabat Nabi SAW. Ya, dengan iman dan ilmu dan amal, para sahabat itu amalnya jadi istimewa, ya. Maka berarti
iman tanpa ilmu itu bisa bermasalah jemaah. Ya, iman tanpa ilmu itu bisa bermasalah. Atau ilmu tanpa iman juga bermasalah. Ya, makanya Allah puji dua orang. Yang pertama yarfa'il ladzina amanu minkum. Allah angkat derajatnya orang yang beriman, walladzina utul ilma darajat. Dan Allah juga angkat di antara kita orang-orang yang punya apa? Ilmu. Ya, sehingga syaratnya beriman kemudian berilmu. Baru amal kita akan berkualitas jemaah. Dan itulah amalnya para sahabat, ya. Kenapa amal sahabat itu lebih unggul dibanding dengan umat-umat sebelum dan setelah kita atau setelah para sahabat? Karena yang membedakan adalah iman dan ilmunya. Itulah yang membuat amal sahabat itu apa? Istilah kita mentes, ya. Terbaiknya amal adalah amal sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika seseorang sudah memiliki niat, ya, yang baik, maka dia akan bisa menangkap ilmu dengan cepat jemaah, ya. Ilmu dengan baik, ya. Wa yu'allimuhu ba'da unsihi, dan dia akan murajaah, akan dia belajar walaupun dia tadinya lupa, ya. Makanya murajaah itu untuk mengingat pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari dan itu lupa, ya. Maka dengan bimbingan yang tekad untuk meraih kebenaran, kehidupan yang baik, kebenaran yang kemudian dalam perkataan, ketinggian derajat nanti pada hari kiamat bagi orang-orang yang ketika belajar dia memiliki ikhlas yang benar, ya. Maka berbicara masalah perlunya kita paksa dalam belajar, ini saya bacakan dalam salah satu kitab, semoga ada faedahnya. Yeah. Ulama-ulama dulu jamaah sekalian, kalau kita lihat dalam sirah akhlaqis salaf, beberapa perjalanan para ulama generasi dulu, itu mereka belajarnya juga dipaksa jamaah. Bahkan tidak sedikit di antara anaknya para salafus soleh dulu, anak-anak mereka itu diusingkan dari kemewahan dunia. Ya. Kayak mirip hari ini kalau anak-anak raja itu kan biasanya ditaruh di kampung gitu. Dididik oleh orang-orang kampung, diajari bagaimana jadi pengembala dan lain sebagainya. Nah, ulama-ulama dulu itu mereka punya anaknya dijauhkan dari keramaian dan kenikmatan dunia. Ya, kalau istilahnya diajak sengsara, diajak sengsara, diajak kemudian menderita. Harapannya apa? Mereka orang-orang yang kemudian memiliki pemahaman dan terbiasa dengan usaha. Ya, makanya istilah manjada wajada itu sangat tepat sekali jamaah. Ya, yang sungguh-sungguh yang dia dapat. Kalau nggak sungguh-sungguh nggak akan dapat. Ya. Salah satu yang kemudian ditekankan oleh ulama-ulama dulu adalah dengan husnu tarbiyatihi. Mereka tempatkan anak-anak mereka di tempat tarbiyah pendidikan yang baik. Ya, jadi kalau bapak ibu katakanlah di kota gitu, kalau anak kita di kota kayaknya sangat berisiko pergaulannya, kemudian juga kebiasaannya, ya mending kita taruh anak kita di sebuah kampung yang kalau di sini disebutkan dengan husni tarbiyatihi, baiknya pendidikan. Ya, katakanlah hari ini yang paling digandrungi oleh orang tua dan lagi viral-viralnya dan lagi banyak-banyaknya minat itu ketika orang tua memondokkan atau menyekolahkan anaknya. Jadi pondok itu menjadi daya tarik yang sangat besar jamaah dibanding sekolah umum. Bahkan yang basic orang tuanya itu di umum sekalipun itu memilih anaknya ditaruh di pondok. Ya. Kenapa? Karena dia sudah tahu bahwa anak itu kalau dipondokkan minimal akhlaknya baik. Ya, walaupun nggak jamin 100%, ya. Tapi minimal, ya. Itu menunjukkan kalau tarbiyatu atau husni tarbiyatihi itu penting. Memilihkan anak tempat yang cocok untuk perkembangan pendidikannya. Ya, kalau di kota baik ya nggak apa-apa, ya. Wa taksinu khuluqih, ya, dan juga kalau kita kemudian memilihkan tempat untuk anak kita, dulu orang-orang salaf dulu, mereka ini memilihkan bagaimana komunitas akhlak untuk anak-anaknya. Ya. Yang sampai hari ini kadang-kadang ada istilah orang tua itu pindah rumah atau hijrah. Ya, hijrah artinya itu pindah dari tempat A ke tempat B untuk mencari komunitas dan tempat yang baik
untuk anak-anaknya, ya. Termasuk di antara ulama-ulama dulu adalah islahu sa'nih. Dia itu mencari komunitas yang bisa memperbaiki ya, kanan kiri. Ya, makanya kalau kita punya komunitas yang tidak baik jamaah sekalian, hijrah itu jadi pilihan. Ya, bahkan para ulama mencantumkan hijrah itu bisa hukumnya wajib, bisa hukumnya sunnah, bahkan ditekankan, ya, dan bahkan hukum hijrah itu menjadi kewajiban jika di tempat itu iman, ilmu tidak berkembang dan cenderung dalam kondisi yang rusak, ya, maka istilahnya adalah islahu sa'nih. Kita bisa memperbaiki, ya. Fa in arafa dzalika, jika kita sudah paham benar bahwa kondisi kita itu tidak baik-baik saja, maka hendaknya seseorang itu pindah dari tempat tersebut untuk mencari tempat yang baik, ya. Dalam rangka juga lidakaihi bil isyarah. Siapa sih orang yang nggak berharap anaknya jadi anak yang pintar, Bapak Ibu? Betul nggak? Ya, nggak ada orang di dunia yang anaknya terus kemudian yolah anak saya bodoh nggak apa-apa, itu nggak ada. Semua orang tua pasti berharap anaknya punya daka, ya. Dan daka itu jamaah sekalian ada dua macam, ya. Daka itu kecerdasan intelektual. Intelektual itu ada yang memang bawaan sejak bayi, jadi anak itu lahir memang udah pinter gitu, ya, sama-sama dikasih kajian kitab, kajian buku, tapi dia cepat. Nah, itu daka yang namanya jibili. Daka jibili itu daka yang memang sejak anak itu bayi, dan itu nggak banyak, ya. Ya, contohnya seperti Imam Syafi'i itu punya daka jibili, ya, cerdas yang sejak bayi. Nah, daka yang kedua yang disebut dengan muktasib, cerdas yang kita upayakan. Apa contohnya? Ya belajar. Ya, kita semua termasuk daka yang muktasib jamaah. Daka cerdas yang kita upayakan dengan cara apa? Belajar. Ya. Dan salah satu di antara belajar yang paling bagus, ya, kata para ulama di zaman dulu adalah ar-ra'a at-tadarruj wa talattuf. Membiasakan step by step. Jadi kalau Bapak Ibu naik anak tangga itu nggak mungkin dari tangga yang paling bawah langsung loncat yang atas, itu nggak mungkin. Pasti dari bawah naik berikutnya. Nah, belajar juga demikian. Dan di sini poin yang mungkin ingin kita tekankan adalah bagi Bapak Ibu yang mau belajar dalam bab masalah ilmu apapun, mungkin tauhid, mungkin fikih, apalagi mungkin hadis, maka pelajari yang paling awal, paling dasar, ya. Yang disebut dengan tadarruj itu step by step, ya, bab per bab, yang ringan, berikutnya kemudian yang ringan, baru yang berat. Kemudian para ulama dulu kita juga mengajari kepada pembelajaran dengan yu'addibuhu bil adabis bi adabi saniyah. Orang-orang dulu membiasakan dengan adab-adab yang baik, adab-adab sunnah Rasul, ya. Jadi ini contoh sederhana aja Bapak Ibu. Dulu anak-anaknya orang-orang dulu, para salaf dulu itu kalau mau ke masjid anaknya diajak. Dan kita ngajak anak ke masjid itu ya nggak perlu kita merasa risih, ya. Anak itu kalau diajak ke masjid, bagaimana kalau bisa masalah yu'addibu bi adabi, membiasakan dengan adab-adab yang baik. Itu kalau anak sudah terbiasa diajak ke masjid, maka dia punya adab yang baik, ya, dan diingatkan. Ya, kecuali kalau di masjid anaknya belum bisa diatur, sebagaimana yang pernah kita sampaikan, kalau anak itu di masjid memang dia nggak bisa diatur dan lebih cenderung dia bikin keramaian, lebih cenderung dia mengganggu, ya diskor dulu di rumah, ya, jangan diajak dulu, ya. Wa yukharrisuhu 'alal akhlaqi al-mardiyah, dan senantiasa dia punya semangat, ya, untuk membiasakan akhlak-akhlak yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita mencermati bagaimana ulama-ulama dulu belajar itu, masya Allah, kalau kita perhatikan sekilas desainnya itu, masuk masjid itu udah rapi jamaah, ya, masuk masjid itu mereka sudah hampir semua paham mau ngaji itu apa yang dibawa, mau ngaji itu ngapain, mau ngaji itu seperti apa, ya. Kenapa? Karena salah satunya adalah wa yusihi bil umuri al urfiyah, karena mereka itu ingin menggapai sebuah pokok utama dalam pelajaran ilmu, ya. Mungkin dulu ada juga pelajaran-pelajaran hisab, ya. Hisab itu kayak matematika,
Toh juga dulu ada ulama-ulama yang cerdasnya, masya Allah ya, seperti Ibnu Sina. Ibnu Sina itu ulama bukan cuma kedokteran Bapak Ibu. Ibnu Sina itu terkenalnya juga ilmu tafsirnya pinter, ilmu hadisnya juga mahir, ilmu adab akhlaknya juga bagus. Tapi yang paling menonjol memang ilmu kedokterannya. Dan Ibnu Sina itu ulama Ahlussunnah, ulama Muslim, cendekiawan Muslim di zamannya, yang beliau memiliki buku-buku yang dipelajari oleh orang-orang sekarang ini. Ya. Jadi punya apa? Yusihi bil umuri al urfiyah. Punya tujuan. Kita ngaji ini goalnya apa gitu. Ya. Nah, maka maka seyogyanya bagi seorang muslim bimasalahi talib. Ya. Ya, saya sering tekankan juga, kita semua ini talib Bapak Ibu ya. Talib itu pelajar. Ya, walaupun sudah usia tetap pelajar. Kata seorang ustadz, seorang guru, maka dia statusnya talib. Ya, bahkan ada istilah Arab orang menyebut kalau dia tidak mau dibilang talib ya lebih daripada itu, yang lebih kecil lagi namanya tulaib. Ya. Tulaib itu bentuk tasghir dari talib. Kalau talib itu pelajar, nah ini dikecilkan lagi, ya, jadi tulaib. Ya, makanya kalau orang yang tawaduk dengan istilah orang menyebut, apa status Anda? Nahnu tulaib, gitu. Kita pelajar, ya, tapi senior, ya, junior, bukan senior tapi junior. Ya, maka bagi seorang yang disebut dengan masalaki talib, ketika dia sebagai seorang pelajar, maka hendaknya dia bisa memperbaiki kondisinya. Ya, makanya kalau kita belajar Bapak Ibu, khususnya adalah kita belajar ilmu din ya. Kalau ilmu dunia agak berat untuk kita bisa punya masalih gitu, punya sisi positif dalam diri kita. Ya, karena ilmu dunia itu bukan memperbaiki sebenarnya, tetapi membuat kita semakin rakus, ya. Wa yu'amiluhu bima yu'amilu bihi. Bagi seorang pelajar hendaknya dia mengamalkan amalan yang sesuai dengan kemuliaan Islam. Ya. Dan ini ulama-ulama dulu bagaimana mereka ini punya apa ya? Kekuatan bagaimana mereka ini mengamalkan setiap ilmu yang dia miliki. Jadi generasi para sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in sampai kita ini, ya. Nah, wal ihsanu ilaihi, ya, dan senantiasa berbuat baik dengan lingkungan, was-sabri ala jafain, senantiasa sabar kalau mendapatkan gunjingan. Ya, jadi kalau sudah menyatakan sebagai thalabul ilmi, menyatakan sebagai seorang santri, seorang yang ngaji, maka Bapak Ibu nggak boleh kemudian apa ya, melempem. Ya untungnya kajian kita nggak ada ujian sih. Coba kalau ujian, saya yakin semester depan pada mereteli semua. Paling yang datang yang muda-muda gitu, yang ahli nyatet itu. Yang nggak ahli nyatet wis pertemuan besok udah absen gitu. Ya. Tapi penting juga pembelajaran itu harus ada namanya ini ya, di apa, kayak waktu ikut daurah para masyaikh, yang paling deg-degan itu kalau ikut daurah para masyaikh dari Timur Tengah, sesi akhir itu pasti ada pertanyaan soal. Nah itu kita biasanya izin pura-pura sakit gitu. Ada yang izin pulang, ada yang izin kemudian pergi gitu. Karena pertanyaannya itu dari bab awal sampai akhir, kitabnya tebel 5 kali lipatnya ini jamaah. Bayangkan, itu dikasih pertanyaan 10 tapi mencakup satu kitab. Nah itu kalau nggak siap bisa migrain. Pulang-pulang daurah pusing sakit 2 hari. Mikirkan pertanyaan dari beliau. Tapi ternyata dulu kalau kita perhatikan para ulama-ulama kita itu ya begitu. Ya, setiap belajar ada feedback, ya, ada istilahnya murojaah. Ya. Jadi as-sabr ala jafa, sabar jamaah ya, kalau nggak paham ya sabar. Termasuk di antaranya sabar ketika misalnya kita kok ini pelajarannya apa ya, kok sulit banget, sabar. Mungkin barangkali ustadznya yang sulit menjelaskan, atau mungkin kita belum nyampe, sabar. Ya, pokoknya sabar aja, duduk aja majelis ilmu, paham nggak paham, pokoknya duduk aja. Dengan satu syarat, tahan ngantuk. Kalau ngantuk jangan ngantuk gitu. Ya, harapannya apa yang kita dengar kita tampung jamaah. Nah, rekaman ini yang kita dengar suatu saat akan terungkap, akan kita tahu nanti suatu saat rekaman-rekaman yang kemudian menumpuk di sini. Suatu saat ketika Bapak Ibu kemudian baca atau dengar masalah-masalah yang sudah pernah kita dengar itu akan terurai dengan sendirinya. Itulah ilmu. Ya, semakin lama akan kita dapatkan kebaikannya.
Rubbama waqa'a minhu, ya, bisa jadi seorang pelajar itu dia mendapatkan kesulitan yang dia berat, ya. Dan kalau sudah demikian, biasanya su'il adabi fi ba'dil ahya. Nah, ini hati-hati jamaah. Bisa jadi pelajar itu punya adab yang enggak baik dalam beberapa kondisi. Ya, punya su'ul adab. Ya. Adabnya enggak bagus. Kalau tidak, misalnya dia lagi enggak mood atau ada masalah, biasanya terkait dengan dirinya, biasanya dia berbuat su'ul adab, ya. Termasuk di antara su'ul adab pelajar itu adalah ada 3 su'ul adabnya. Buruknya pelajar adabnya itu, satu dengan gurunya, ya, di belakang ngomongin guru, ya, jelek-jelekin, gibain gurunya gitu, ya. Kalau bapak ibu pernah kayak gitu, istighfar gitu. Waktu sekolah dulu, ya, ada guru apa digibai di belakang, hati-hati, ya. Su'ul adab dalam majelis juga termasuk di antaranya adalah tidak menghormati terkait dengan kitab, ya. Dan kitab, masya Allah, ya, yang di dalamnya ada maqala Allah wa qala Rasul, ucapan Allah dan kemudian sabda Nabi, itu wajib kita agungkan jamaah, ya. Dan yang ketiga, su'ul adabnya thalib itu adalah ketika di majelis ilmu, ya. Termasuk di antara su'ul adabnya para thalibul ilmi, para pelajar itu ketika ngaji, ya. Kalau saya contohkan di zaman Imam Ahmad, ya, itu beliau itu kalau ngaji zaman sekalian, ya kalau duduk ya nggak gerak sampai selesai gurunya memberikan tuntas hadis, kurang lebih 2-3 jam. Masya Allah, ya, itu kayak bener-bener seminar begitu yang hampir 3 jam nggak gerak, ya, dan mendengarkan gurunya ketika berbicara. Nah, su'ul adab ini ketika badul akhya, kadang-kadang saja, ya, kadang mood dia baik, kadang tidak, ya. Maka jika demikian, maka jika kalau seandainya orang itu dalam kondisi demikian, maka benarlah perkataan Ibnu Abbas, akramun nas alayya jalisi, orang yang paling mulia, ya, di sisiku adalah orang yang dekat duduknya denganku dalam majelis ilmu. Karena Ibnu Abbas itu jamaah sekalian sosok sahabat Nabi yang bisa disebut paling paham masalah ilmu ta'wil. Ilmu ta'wil itu ilmu tafsir. Dan Nabi mendoakan Ibnu Abbas dengan doa, Allahumma alimhu ta'wilah. Ya Allah, pahamkan Ibnu Abbas dengan ilmu ta'wil. Makanya Ibnu Abbas itu beliau hebat dalam ilmu tafsir, beliau luar biasa dalam ilmu hadisnya, beliau juga hebat dalam ilmu fikih, semua gudang ilmu beliau pahami. Itu Ibnu Abbas. Ya, makanya Ibnu Abbas itu menelurkan 2 murid terbaik, satu dalam ilmu tafsir, satu dalam ilmu hadis. Yang ilmu tafsir adalah Ikrimah, mantan budaknya, dan yang kedua adalah Atha bin Abi Rabah. Ini ulama tabi'in yang mahir dalam ilmu hadis. Itu muridnya Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Orang yang paling mulia ketika dia dekat denganku. Ini perkataan maksudnya juga begini jamaah. Orang yang paling mulia adalah orang yang dekat dengan majelis. Itu. Ya, kalau kita dekat dengan Ibnu Abbas, kayaknya beliau sudah wafat. Ya. Tetapi kata beliau, orang yang paling mulia adalah orang yang dekat dengan majelis, ya. Kenapa? Karena dia akan tahu bagaimana kemudian kemanfaatan untuk dirinya, ya. Makanya majelis ilmu itu masya Allah. Tadi kita sampaikan salah satu di antara hadisnya sangat luar biasa besar bagi seorang yang ketika memahami terkait dengan keutamaan. Nah, tapi jamaah sekalian rahimakumullah, kita kembali ke kitab, ya, di halaman 62. Tadi poin-poin tambahan aja terkait dengan apa yang kita sampaikan. Oke, kita lihat salah satu di antara poinnya adalah mendorong para murid terhadap ilmu dan menzuhudkan, ya, mereka dari dunia. Nah, ini kita pahami coba kalimat ini, kata beliau rahimahullah taala. Jadi mendorong para murid, ya, terhadap ilmu. Kita kasih motivasi jamaah. Jadi orang itu ketika dia semangat belajar itu karena dapat motivasi, atau adanya sebuah tarhib, atau mungkin dapat tarhib, ya. Ada istilah tarhib wa tarhib. Kalau tarhib itu motivasi, kalau tarhib itu ancaman. Jadi kita itu semangat ngaji karena ada motivasi yang kuat, atau kita dipaksa atau diancam. Dan dua-duanya boleh. Kita sergap ngaji karena mungkin ada motivasi, dan menzuhudkan dengan dunia.
zuhud itu jamaah sekalian rahimakumullah, sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, zuhud itu adalah orang itu lebih mengedepankan akhirat daripada dunia. Bukan berarti nggak mau dunia, bukan. Boleh nggak orang itu dikatakan zuhud tapi dia kaya? Sangat mungkin jamaah, sangat mungkin. Ya, ada orang kaya tapi dia punya sifat zuhud, itu sangat mungkin. Contohnya bagaimana? Contohnya orang kaya yang punya zuhud adalah di saat dia aktivitas dunia, tiba-tiba terdengar adzan, dia segera ke masjid adzan untuk sholat. Itu zuhudnya kuat. Di saat dia rapat, tiba-tiba kemudian ada panggilan adzan, dia tinggalkan rapatnya, dia sholat berjamaah di masjid. Itu berarti zuhudnya kuat. Jadi zuhud itu artinya mengedepankan akhirat daripada dunia. Berarti zuhud itu tidak kemudian nggak boleh kaya, boleh. Ya. Cuma ingat, ketika orang itu kemudian sudah punya dunia, biasanya berat untuk meninggalkan dunia. Karena banyak sekali yang Nabi jelaskan, dunia itu magnetnya kuat. Orang yang terjerumus dalam dunia, maka dia dalam lingkaran air liurnya iblis. Ya, sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Al-Wabilus Shayyib bin Kalami Thayyib. Jadi kalau orang itu sudah jatuh ke dunia, maka dia berada di lingkaran air liurnya iblis atau syaitan. Sulit untuk keluarnya jemaah, kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti siapa? Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, tipe-tipe iman sahabat yang punya kekayaan iman dan kekayaan harta. Itu Abdurrahman bin Auf, dan gak banyak sahabat Nabi yang tipe-tipenya kayak beliau gitu. Ya. Taib, sehingga kita mendorong orang itu untuk belajar dan senantiasa menekankan agar zuhud terhadap dunia. Ya. Poin yang ketiga ini jamaah sekalian rahimakumullah, hendaknya kita memotivasi murid untuk menuntut ilmu dalam berbagai kesempatan, ya, dengan menjelaskan apa yang Allah sediakan untuk para ulama berupa derajat-derajat yang mulia. Salah satu Allah berfirman dalam Al-Quran, Sahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qista. Bayangkan jemaah, tiga yang Allah ini kemudian sebutkan. Allah bersaksi, malaikat bersaksi, kemudian orang-orang yang berilmu bersaksi. Ini kata para ulama dalam surat Al-Imran ini, orang-orang yang berilmu punya manzilah yang sangat agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena persaksiannya diminta setelah malaikat. Bahkan Allah bersaksi, para malaikat bersaksi, dan kemudian orang-orang yang berilmu. Ya, makanya derajatnya orang yang berilmu itu sangat luar biasa. Ya. Kalau salah satu ayat yang tadi kita sebutkan, yarfa'il ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Jadi yang punya iman diangkat, yang punya ilmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Allah juga berfirman, hal yastawi alladzi ya'lamuna walladzi la ya'lamun. Kan beda juga jemaah. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, ya? Dan orang berilmu itu indikatornya sederhana jemaah. Indikatornya orang berilmu itu rasa takutnya kepada Allah seperti apa, itu aja. Dan tidak harus kemudian di atas mimbar, ya. Tidak harus naik mimbar, khutbah, ceramah, kemudian dia berilmu, enggak. Bisa jadi orang yang tidak pernah barangkali dia naik mimbar, dia punya ilmu yang tinggi. Kenapa? Karena ilmu itu indikatornya rasa takut kepada Allah. Ya, sebagaimana Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Jadi orang-orang yang punya rasa takut yang tinggi kepada Allah, maka mereka itulah disebut orang-orang yang alim. Jadi kalau alim itu orang yang pembelajar, tapi dia punya keilmuan agama yang baik, kemudian rasa takutnya tinggi jemaah. Dan termasuk derajat yang tinggi dalam perkataan beliau, Allah sebut dalam Al-Quran, ulaika hum khairul bariyah. Jadi makhluk yang paling baik itu mereka orang-orang yang berilmu, ya. Karena ulaika hum khairul bariyah itu Allah menyebut dengan kalimat khair bariyah. Bariyah itu makhluk. Termasuk kata para ulama, bariyah itu mencakup makhluk yang termasuk hewan, yang ada di laut, ada di bumi, ya, yang tersembunyi, yang tidak nampak, itu disebut makhluk
dan orang yang sedang belajar, ulaika hum khairul bariyah. Tipe manusia yang paling istimewa adalah mereka yang disebut dengan para pelajar. Nah, kemudian beliau menyebutkan ketika para ulama punya derajat yang mulia, ya, bahwa ulama adalah pewaris para nabi. Nah, tadi kita sudah singgung, ya. Jadi para ulama itu pewaris para nabi. Ingat, ulama itu jamaknya jamaah. Berarti kalau kita pakai single satunya itu alim, dan itu bisa statusnya dibaca dengan semua. Selama pelajar itu menjadi orang yang alim, maka dia memiliki warisan daripada para nabi. Apa gak mulia jamaah? Jenengan ngaji, kita ngaji, gitu. Kemudian tahu agama, kita amalkan, kita dakwahkan, maka kita itu mewarisi takhta kenabian, ilmunya. Karena para nabi itu tidak mewariskan sesuatu jamaah. La yurasu dinar wala dirham. Mereka tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan kemudian dinar. Tetapi innama yurasul ilm. Para nabi itu cuma mewariskan ilmu. Dan coba Bapak Ibu perhatikan dan renungi. Dari zaman sahabat, ya, kalau nabi sudahlah itu orang istimewa, nabi dan rasul. Sahabat sampai hari ini Bapak Ibu, kalau kita mungkin merujuk kepada para ulama-ulama kita seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, siapa lagi? Imam Turmudi, Imam Ahmad, ya, bahkan yang mungkin kontemporer hari ini seperti Syekh bin Baz rahimahullah taala, Ibnu Utsaimin, ya, Syekh Al-Syekh, Syekh Abdul Wahab, itu cuma satu Bapak Ibu, pewaris dan mewarisi ilmu. Ya. Dari zaman dulu sampai para ulama detik ini itu yang diwarisi ilmu. Nggak ada yang lain. Sebagaimana ungkapan Ibnu Taimiyah dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim, tidak ada warisan yang paling membanggakan dan bisa kita pegang sampai hari kiamat kecuali ilmu. Ya, kalau warisan tanah paling ya sebatas jenengan hidup, gitu. Habis itu diwariskan lagi, betul? Cuma harganya lebih mahal aja. Kalau diwariskan lagi lebih mahal terus gitu. Ilmu itu sampai akhirat Bapak Ibu. Bahkan kalau kita mewariskan ilmu, kita ajarkan kepada anak-anak kita, alif ba ta itu, huruf hijaiyah, anak kita bisa Al-Quran sebab kita ajari alif ba ta, maka itu menjadi sedekah ilmu yang sampai hari kiamat. Kan dahsyat tuh. Ya. Makanya benar yang kemudian Nabi katakan bahwa Nabi itu tidaklah mewariskan sesuatu dirham wala dinar kecuali mewariskan ilmu. Ya. Nah, maka berada di atas mimbar, ya, mimbar-mimbar cahaya yang ada kenabian dan para syuhada, ya, dan itu bagian daripada kemuliaan yang kemudian berkenaan dengan ilmu dan para ulama, ya, dan banyak ayat hadis asar yang menjelaskan tentang bagaimana keutamaan ilmu dan orang yang memiliki ilmu. Ya. Bahkan ada salah satu pengumpul hadis dalam kitab riwayatul hadis itu dikumpulkan terkait dengan keutamaan ilmu itu, masya Allah, ya, sangat besar dan sangat banyak. Lidzalika, oleh karena itu hendaknya seorang guru mendorong dengan kuat secara bertahap agar murid-muridnya melakukan, ya, dan meraih ilmu. Ya, makanya perlu dilatih terus jamaah. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu kajian, kan ada di masjid itu ada yang kajian kitab, ada kajian tematik. Nah kalau bisa, ya, saya sarankan dan Bapak Ibu bisa mencari kajian-kajian yang sifatnya kitab. Ya, mungkin kalau bagi pemula agak berat sih, apalagi kitab-kitabnya bahasanya berat. Ya, seperti kitab-kitabnya Ibnu Taimiyah itu, masya Allah, orang-orang khusus saja yang bisa kemudian mengikuti. Tapi kalau kita belajar, kalau bisa, jenengan ngaji, cari kajian yang sifatnya itu kajian yang sifatnya istimror, apa ya, continue. Ya, jadi kitab besok bahas ini, halaman berikutnya bahas ini, halaman ini bahas ini. Kalau sudah tuntas, bahas lagi kitab lagi. Ya, dan kalau bisa, ya memang idealnya punya catatan-catatan sehingga kita punya ikatan ilmu itu. Nah, maka seseorang yang kemudian dia meraih ilmu, ya, ya, maka dia bisa membatasi dirinya dengan kadar kehidupan dunia jemaah. Ya, jadi orang-orang yang memiliki ilmu maka dia bisa membatasi dirinya terkait dengan dunia ini. Ya. Seperti diantaranya adalah ketika kemudian berbicara ilmu itu bisa memiliki sifat qanaah. Ya.
Jadi ilmu itu akan melahirkan banyak sekali di antara karunia-karunia yang Allah berikan jamaah. Munculnya qanaah ya. Qanaah itu merasa cukup dengan Allah berikan kepada kita. Ya, kalau nggak ada qanaah biasanya orang itu lebih cenderung untuk kemudian dia merasa tidak cukup, ya, dan itu yang berbahaya. Terkadang munculnya sifat apa? Hasad dan riya. Nah, karena ketika orang itu kemudian punya ilmu, maka dia akan muncul sifat qanaah terhadapnya, agar hatinya tidak disibukkan dengan perkara dunia. Ya. Mungkin Bapak Ibu bisa merasakan, kalau misalnya Bapak Ibu dunianya sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, katakanlah punya bisnis atau kerjaan apa gitu, sedang dibuka-bukanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sedang rame-rame bisnisnya, sedang lancar-lancar rezekinya, kinten-kinten, kira-kira yang tadinya ngaji sepekan 4 kali bisa istiqomah nggak Bapak Ibu? Ayo. Yang tadinya sergap sepekan 3 kali saja, tiba-tiba pekan besok, bulan besok Allah bukakan rezeki kita dengan selebar-lebarnya. Bisnisnya lancar, pokoknya mudah, rezekinya banyak. Kira-kira ngajinya bisa 3 kali nggak sepekan? Berat. Itulah makna daripada kalimat sikap qanaah terhadap apa yang dalam hatinya itu bisa meminimalisir terhadap perbuatan atau amal-amal dunia. Ya, maka berarti semakin besar makna dunia, semakin kita ini ngajinya apa? Biasanya agak aras-arasan, ya. Nah, ya karena nggak mungkin Bapak Ibu dunia dengan akhirat itu bercampur jadi satu, ya. Kecuali orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustadz mau bertanya, bila kita bermimpi dengan orang yang telah meninggal, itu cuma jin korin atau arwah yang minta didoakan ya Ustadz? Bisa diulang Ibu? Mohon maaf. Bila kita bermimpi dengan orang yang telah meninggal, itu sebenarnya jin korin atau arwah yang minta didoakan ya Ustadz? Oh nggih. Sampun enten malih? Nggih. Pertanyaannya saya ulang, kalau kita bermimpi dengan salah satu keluarga, apakah itu jin korin ya yang kemudian minta didoakan atau seperti apa? Dalam kitab Ahkamul Janaiz jamaah sekalian, itu dengan gamblang Syekh Albani rahimahullah taala menjelaskan proses perjalanan kematian. Jadi pertama, semua orang yang meninggal dunia itu ruhnya akan berada di alam kubur, ya, dan itu menanti sampai terjadi kiamat. Itu satu, ya, yang harus kita pegang. Nah, ketika kemudian Bapak Ibu mimpi, dan itu mungkin, ya, kita nggak mungkiri, ada orang mimpi dan itu bertemu langsung dengan orang yang meninggal dunia, ya, akhirnya kemudian muncul asumsi-asumsi yang lain. Ini jangan-jangan dia pulang menemui mimpi suruh bikin apa atau minta makan apa, ya, ataupun yang lain. Taib, apakah itu jin korin? Maka itu adalah bisa jadi dalam kategori ada 3. Mimpi itu ada 3 macam jamaah. Bisa mimpi itu memang adalah sebuah ilham, petunjuk, tapi dengan syarat Bapak Ibu adalah ketika selesai melaksanakan sholat istikharah. Ya, misalnya ada pilihan kita minta pada Allah yang terbaik, Allah berikan melalui mimpi, kita mantep, ya, maka itu bisa jadi satu. Yang kedua, mimpi itu bisa dari syaitan, gangguan dari jin, ya, misalnya mimpi kemudian ketemu siapa, disuruh kemudian bikin ritual khusus ataupun yang semisal, itu jelas-jelas kesyirikan, maka itu tidak boleh. Yang ketiga, ada mimpi yang sifatnya biasa, ya, mimpi yang wajarnya manusia, ya. Nah, jika kondisinya tadi ditanyakan apakah itu jin korin Ustadz, maka jawabannya itu adalah kemungkinan adalah jin yang memang menyerupai atau mengganggu kita, ya. Dan apakah itu kemudian minta dikirimi doa Ustadz? Jika memang karena kita mendoakan orang yang meninggal dunia itu adalah masyru', dianjurkan siapapun, ya, dan dimanapun, maka ya silakan didoakan. Tapi jangan berdasarkan mimpi itu kemudian kita melakukan apa yang kita mimpi, hingga kita membuat sebuah amal dari sebab mimpi tersebut. Karena mimpi kita itu jamaah bukan tipe mimpi para nabi, ya, dan mimpinya kita juga ya bukan mimpi karena petunjuk, ya,
maka ya sikapi dengan sikap yang tepat. Nah, wallahu a'lam. Pak Ustadz, kalau misalnya saya gitu sedang safar dari suatu daerah, tapi daerah tersebut masjid tempat sholatnya masjid itu kotor dan imamnya tuh katakanlah bacanya tidak tartil, saya tetap sholat di situ atau pindah ke desa lain? Demikian, terima kasih Pak Ustadz. Pertanyaannya beliau, bagaimana ketika saya safar kemudian menjumpai mau sholat di masjid itu kotor ataupun bacaan imamnya tidak tartil, ya. Yang pertama jamaah sekalian, selama masjid itu adalah tidak najis, karena kemungkinan bisa jadi kena najis, maka monggo silakan jangan pakai untuk sholat berjamaah. Kotor itu belum tentu najis, ya, itu satu. Kedua, jika imamnya itu kemudian tidak tartil, tartil itu sendiri dibagi. Ada tartil yang memang tidak tartilnya itu membuat bacaan Al-Fatihahnya fatal. Kalau Al-Fatihahnya fatal, maka sholat itu ijma' jumhur ulama batal, ya. Makanya Al-Fatihah itu menjadi rukun syarat sahnya sholat. Jika demikian, jenengan cari masjid lain, Pak. Jika demikian, jenengan cari masjid yang lain. Silakan cari masjid yang, ya, kalau sudah terlanjur sholat bersama imam tadi, ya, karena musafir, ya monggo nanti disikapi dengan sikap yang adil. Tapi kalau itu kondisinya, cari masjid yang lain. Hatta juga hari ini Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu menjumpai masjid yang kita tempati, misalnya gitu ya, atau mungkin barangkali di lingkungan kita ada imam yang mungkin kurang tepat bacaannya, ya harus dibicarakan dengan baik-baik, ya, sehingga tidak menyinggung beliau dan bisa ibadah sholat kita lebih baik lagi. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, mohon nasihatnya bagi belajar ilmu agama bagi ibu rumah tangga. Oh, nggih. Bagaimana istiqomahnya gitu? Barakallahu fik, ya, terkait dengan emak-emak atau umahat sebagai ibu rumah tangga, dan itu juga sebuah insya Allah amal soleh besar. Jangan dikira ketika ibu-ibu menjadi ibu rumah tangga yang ngurusin rumah itu punya tanggung jawab yang khusus. Bahkan Nabi kita pernah bersabda, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan salah satunya adalah seorang wanita akan ditanya bagaimana mengelola rumah suaminya. Berarti itu bukan amal yang sepele, itu juga amal besar. Nah, bagaimana agar ngaji juga bisa istiqomah, Ustadz? Hari ini kita itu difasilitasi dengan adanya media, Bapak Ibu, ya. Jadi kalau ibu-ibu yang misalnya belum bisa datang ke Halaqah ilmu, maka bisa dengan media, ya, bisa YouTube atau mungkin dengan online. Itu bisa menjadi jembatan alternatif, ya, walaupun kalau bisa datang itu insya Allah lebih afdal, dengan catatan tetap memperhatikan adab-adabnya seorang wanita ketika datang majelis ilmu. Ya, bagaimana cara istiqomahnya? Memang harus cari komunitas, kalau bisa ada komunitas yang saling mensupport, mendukung, menumbuhkan semangat giroh, karena itu penting sekali. Komunitas itu akan mengajak kita semangat ngaji karena jika semangatnya tinggi, itu satu. Yang kedua, pilih teman yang baik, ya, karena dalam komunitas itu belum tentu temannya baik. Nah, kalau bisa ya pilih teman-teman yang misalnya sergap ngaji, suka taklim, ya itu yang mungkin kita jadikan teman, ya. Ya barangkali itu bisa menjadikan motivasi, Ini pertanyaan yang saya pegang. Cukup, yang open mic. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi seorang mukmin yang sudah hijrah dan rajin mengikuti kajian sunnah, tapi masih belum mau belajar mengaji, membaca Quran? Beliau lebih betah pegang HP. Duh, siapa ini? Ya, ngaji Bapak Ibu. Jadi kalau kita taklim, usahakan Bapak Ibu, kalau yang misalnya Al-Qur'annya belum lancar atau masih belajar Quran, Qur'annya diperbaiki dulu. Ditambah kemudian dengan halaqah ilmu. Ya, karena Quran itu kebutuhan yang sangat fundamental untuk kita. Kita bisa murojaah di rumah, bisa mendapatkan pahala dari Al-Qur'an gitu. Ya. Iya, bagaimana kita sikapi orang ini, ya? Kita sikapi
suruh ngaji Quran dulu, ya, suruh ngaji Quran, ya, baru kemudian kajian-kajian yang lain, ya, karena itu penting untuk bab sholatnya dia, ya, bab sholatnya kan butuh bacaan Quran, dan itu penting. Yang kedua, mohon pencerahannya Ustadz, bagaimana jika ada orang yang sudah tahu kalau ada adab-adab di kamar mandi, tapi dari dulu selalu lama dan berlebih-lebihan dalam menggunakan air seperti wudhu, kadang sering diulang-ulang, juga apakah perlu diruqyah syar'i? Oh, enggak perlu diruqyah sih, enggak kesurupan jin. Ya, innal mubadzirina kanu ikhwanu syayatin, ya jemaah sekalian. Jadi sifat berlebih-lebihan itu temannya setan dalam semua hal, ya, termasuk misalnya wudhu berlebih-lebihan yang harusnya bisa secukupnya, tapi dia sengaja berlebih-lebihan, maka dia temannya setan. Di kamar mandi juga demikian. Kamar mandi itu bukan tempat manusia pada umumnya, karena tempat yang disenangi oleh jin itu di hammam, di kamar mandi, ya. Maka nggak boleh lama-lama di kamar mandi, secukupnya aja. Nah, bagaimana Ustadz menasehatinya? Ya, dibacakan aja hadis-hadis yang memotivasi dan ancaman tentang hal tersebut. Ya, nggak perlu diruqyah nggih. Ya, kecuali ada jinnya di dalamnya. Ini orang kok di kamar mandi 5 jam. Nah, itu mungkin bersama dengan temannya di kamar mandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, bagaimana tentang tasabuh? Tasabuh itu menyerupai orang kafir, ya Pak. Tentang perayaan Hari Ibu atau Valentine Day atau perayaan Tahun Baru yang diikuti dengan pengajian dengan alasan seperti supaya tidak ada kegiatan yang positif. Kegiatan negatif atau positif nih? Negatif ya? Kayaknya negatif nih. Ya, positif atau negatif itu kakak adik ya, sebelahan. Ya, ini pertanyaannya agar tidak memperingati perayaan-perayaan yang tidak dalam Islam, kemudian dibikinlah sebuah halaqah ilmu atau pengajian. Apa hukumnya? Ibnu Taimiyah itu pernah menyebutkan jamaah sekalian di kitab Iqtidaa Shiratal Mustaqim, ya, namanya Id, peringatan-peringatan yang diingat, bisa tahunan, bisa bulanan, di momen yang sama, di waktu atau tanggal yang sama, itu namanya perayaan. Dan perayaan dalam Islam cuma ada 2. Ketika Nabi kita datang ke kota Madinah pertama kali, maka Nabi disodorkan dengan perayaannya para sahabat waktu itu, kebiasaannya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Maka kemudian Nabi mendapatkan perintah dari Allah untuk mengganti perayaan itu menjadi 2 perayaan, Idul Fitri dan Idul Adha. Maka tidak ada perayaan seorang muslim kecuali Idul Adha dan Idul Fitri. Nah, dengan kasus seperti ini ketika diganti dengan pengajian, ini niatnya apa jamaah? Apa? Pasti niatnya memperingati dengan bentuk diganti yang lebih baik. Ya, jangan-jangan kita niatnya baik tetapi justru malah nggak baik. Innamal a'malu binniyat. Maka lebih ahsan dan lebih baik kalau bisa dihindari. Ya, kenapa? Karena ini memunculkan kemudian suudon atau kemudian barangkali praduga yang tidak benar. Kalau bisa mengadakan pengajian di luar acara-acara tersebut. Nah, yang terakhir mohon pencerahannya Ustadz, jika kita masih belajar seperti menghafal Quran, bahasa Arab dan lain sebagainya, tapi juga ikut ingin bisnis sebagai sampingan, apakah mengganggu belajar kita apabila kita ibu atau kita rumah tangga? Al-insanu yafrif qadra nafsahu jamaah. Kita itu tahu kadar kemampuan dan posisi kita. Kalau seandainya kemudian Bapak Ibu mampu membagi waktu bisnis, belajar, apalagi macam-macam, dan kita mampu, maka monggo silakan. Pada intinya adalah tidak meninggalkan kewajiban yang paling utama, ya. Selama kita tahu kemampuan kita masing-masing, kita bisa menghandle semua kegiatan, walaupun kita adalah ibu rumah tangga ataupun kepala rumah tangga, mau bisnis, halaqah ilmu, mau sama teman ketemu, mau kemudian bikin silakan monggo. Selama hukumnya boleh dan kita bisa bagi waktu hal itu, maka tidak masalah. Tapi kalau kita tidak mampu dan tidak bisa menunaikan kewajiban kita gara-gara ada tadi ya mungkin sampingan macam-macam tadi, ya pilihlah yang paling manfaat dan paling wajib untuk kita.
Wallahu a'lam bishawab.